kita tidak bisa jalan sendirian, Mbak. Kita harus benar-benar bergandeng tangan membangun kawasan Walar ini menjadi kawasan yang sangat strategis dan bisa menjadi peluang untuk masyarakat menikmati peningkatan ekonomi tersebut. Dari Jalan Raya Klari Karawang, kendaraan berjalan menuju ke arah selatan sejauh 2 km. Sebuah bangunan berarsitektur khas kokoh berdiri di atas Sungai Citarum yang bernama Bendung Walahar. Bendungan yang dikenal dengan nama Parisdo ini mulai berfungsi saat masa kolonial Belanda pada 1925. Selepas bendungan kuno, panorama alam tampak indah dipandang mata. Ya, inilah Danau Cinta. Seperti namanya, dari ketinggian danau ini memiliki bentuk seperti hati. 4 tahun yang lalu, Danau Cinta kondisinya sempat terbengkalai. Namun kini, danau yang berada di Desa Walahar, Kecamatan Klari ini perlahan berubah rupa. Tempat ini menawarkan pemandangan yang memesona. Ya, perubahan Danau Cinta adalah buah ketekunan Enjang Ramdhani. Laki-laki 26 tahun yang akrab disapa Ubed ini adalah penggagas Yayasan Pesona Walahar Kreatif. Bersama dengan 4 orang temannya, Gary, Tommy, Abdurrahman, dan Rizky, Ubed merevitalisasi Kalimati menjadi Danau Cinta Eco Resort. Sebuah lokasi yang dulunya dimanfaatkan warga setempat sebagai tempat penambangan pasir. Dulunya Danau Kalimati setelah kita rebranding menjadi Danau Cinta. Dan di 2015 itu, ini sempat dipergunakan oleh warga menjadi tempat makan. Tetapi sekitar hampir 4 tahun lebih, tempat ini terbengkalai dan akhirnya tempat ini dipenuhi oleh ilalang, bahkan menjadi tempat pembuangan sampah. Di 2019 kita masuk ke sini, mulai menggarap kawasan ini, dan kawasan ini alhamdulillah sekarang di tahun 2023 menjadi kawasan ekowisata yang dikunjungi oleh banyak orang. Perjalanan membangun Danau Cinta Eco Resort diakui Ubed tidak seperti membalikan tapak tangan. Perlahan tapi pasti, ide, kreativitas, dan kekompakan tim menjadi alasannya untuk mengembangkan usaha ekowisata di lokasi seluas hampir 1 hektar ini. Kita memberikan contoh bahwa bukan hanya ke industri saja kita bisa bekerja, kita bisa mendapatkan penghasilan, ada jalan lain yaitu bisa membuka lapangan kerja, membuka lapangan usaha seperti membuat usaha kafe, membuat usaha makanan atau lain-lain. Karena melihat Walahar ini adalah segitiga emas, di mana sebelah sana itu ada kawasan industri yang banyak sekali, hampir lebih dari 1.000 perusahaan, dan di sebelah sana itu kawasan perumahan. Dan tempat ini adalah tempat dilalui oleh banyak kendaraan oleh masyarakat yang berlalu lalang. Strategis sekali. Langkah Ubed mengembangkan usaha mendapat dukungan penuh dari Pertamina. Selain perubahan lingkungan dari sisi ekonomi dan pendapatan, laki-laki asal Karawang ini mengaku omset usahanya menembus hingga 40 juta rupiah per bulan. Pertama yaitu kita mungkin dari segi ekonomi kita meningkat ya. Dari dulu kita mungkin, saya pribadi pendapatan hanya bersumber dari satu, yaitu berjualan. Tetapi alhamdulillah sekarang sudah ada ini yang diberikan kolaborasinya programnya dengan Pertamina. Pendapatan ekonomi menaik, kayak gitu kan. Terus kita menjadi salah satu contoh figur bagi anak-anak muda lainnya. Pertamina turut berkontribusi dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL. Program ini dibuat sejalan dengan prinsip ESG atau Environmental, Social, and Governance. Langkah ini dilakukan guna menciptakan masa depan berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Pertama, bahwa Pertamina ini sangat berkomitmen tinggi untuk menjalankan program tanggung jawab sosial dan lingkungan, gitu ya. Karena ini adalah sejalan ataupun menjadi bagian dari program sustainability-nya Pertamina dan juga untuk mencapai Sustainable Development Goals di Indonesia, gitu ya. Dan kemudian terkait dengan hal tersebut, Pertamina ini banyak menjalankan kegiatan-kegiatan agar targetnya adalah Pertamina dikenal sebagai perusahaan yang tidak hanya baik dari sisi kinerja operasional dan juga keuangan, tapi juga having social responsibility, kemudian juga environmentally friendly dan juga good corporate governance gitu. Untuk program lingkungan, kami memiliki program Desa Energi Berdikari. Desa Energi Berdikari ini merupakan program yang menjadi flagship ataupun kebanggaan Pertamina karena kami dapat memberikan energi baru dan terbarukan sebagai salah satu alternatif akses energi kepada masyarakat di samping melakukan pemberdayaan masyarakat untuk bisa meningkatkan kemandirian ekonomi mereka. Di latar belakangi pandemi COVID-19, rendahnya akses lapangan kerja di kawasan industri, hingga permasalahan lingkungan di Sungai Citarum, mulai 2020 Pertamina memberikan wadah ekspresi bagi pemuda kreatif di Desa Walahar. Melalui program Nawacita atau Pesona Walahar Creative Destination, melalui binaan PT Pertamina Patra Niaga, Fuel Terminal Cikampek. Untuk dari Fuel Terminal Cikampek, dalam melaksanakan operasional distribusi BBM, mengedepankan aspek-aspek lingkungan yang salah satunya mengimplementasikan melalui program TJSL Nawacita. Fuel Terminal Cikampek mendasarkan program atas kepedulian dari permasalahan pandemi COVID yang berdampak bagi masyarakat Desa Walahar. Program diimplementasikan dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, memanfaatkan sumber daya alam menjadi objek wisata, dan meningkatkan perbaikan lingkungan serta sosial masyarakat di Desa Walahar. Pertamina juga berkontribusi dalam mendorong terciptanya lapangan kerja baru di Desa Walahar. Upaya yang dijalankan melalui peningkatan SDM dan UMKM, menambah infrastruktur di kawasan wisata Danau Cinta, hingga monitoring dan evaluasi kepada Yayasan Pesona Walahar Kreatif. Di program Walahar Creative Destination ini merupakan binaan dari Fuel Terminal Cikampek yang berada di wilayah regional Jawa bagian Barat. Pertamina melalui Fuel Terminal Cikampek melakukan social mapping untuk memetakan permasalahan yang ada di sekitar wilayah operasional kita. Dan ketika di pemetaan kita menemukan bahwa di wilayah Walahar ini terdapat potensi yang belum dikembangkan, sehingga kita bertemu dengan kelompok masyarakat, kelompok pemuda, sehingga kita akhirnya memutuskan untuk mengadakan kegiatan di sini atau menjalankan program TJSL bersama dengan kelompok pemuda yang diketuai oleh lokal hero kita. Kemudian dari situ kita mulai kembangkan dari tahun pertama sampai sekarang sudah berjalan di tahun 2023. Sejalan dengan program tanggung jawab sosial dan lingkungan, Pertamina juga mendukung upaya transisi energi di Desa Walahar. Mulai 2022, fokus program Nawacita adalah membangun Desa Energi Berdikari Pertamina dengan memberikan akses energi bersih sebagai penggerak kemandirian ekonomi berkelanjutan. Inovasi energi baru terbarukan yang dihadirkan di Danau Cinta Eco Resort adalah inovasi teknologi biogas eceng gondok dan solar panel. Kami melaksanakan realisasi Desa Energi Berdikari dalam program Wanacita, terdiri dari 2 jenis energi baru terbarukan, yaitu 1. Energi baru terbarukan panel surya berkapasitas 2,2 kWp dengan memanfaatkan potensi sinar matahari yang dikonversikan menjadi sumber daya listrik. Energi baru terbarukan biologi eceng gondok yang berkapasitas 4 meter kubik dengan memanfaatkan limbah eceng gondok yang berlimpah, dan di areal Danau Cinta dan Sungai Citarum yang konversi menjadi sumber energi biologis. Pemanfaatan potensi lokal yang
dikonversikan menjadi sumber daya energi tersebut ditunjukkan untuk meningkatkan dampak program secara ekonomi, sosial, dan di lingkungan secara berkelanjutan. Tahun 2023, inovasi Resto Apung serta teknologi hybrid eco-dry tengah dikembangkan di Danau Cinta Eco Resort. Jadi untuk pengembangan kawasan Walahar ini sendiri atau Danau Cinta Eco Resort ini itu adalah dari dua pihak. Jadi inisiasinya memang semua kita berasal dari kelompok masyarakatnya. Kemudian Pertamina memfasilitasi perencanaan-perencanaan yang dimiliki oleh kelompok, sehingga kita memberikan dukungan baik secara teknis maupun non teknis kepada kelompok. Kemudian dalam proses pengembangan dan perjalanan pengembangan programnya, Pertamina juga selalu mendampingi. Jadi di sini ada kolaborasi dan sinergi antara Pertamina dengan mitra binaan kita atau masyarakat yang kita bantu. Penggunaan biogas ini itu kurang lebih sekitar bisa menghemat pengeluaran sampai 30%. Pesona Walahar Creative Destination menjadi lokasi energi baru terbarukan dengan energi ramah lingkungan untuk setiap aktivitas operasionalnya. Sumber energi di Walahar ini memiliki keunggulan, yaitu dapat diproduksi dalam waktu yang lebih pendek dibandingkan dengan sumber energi tidak terbarukan. Danau Cinta Eco Resort memanfaatkan sinar matahari sebagai sumber energi baru terbarukan melalui sistem solar panel. Potensi energi bersih ini tergolong besar karena wilayah Katulistiwa hampir selalu mendapatkan sinar matahari, termasuk di Desa Walahar. Pemasangan PLTS di area Danau Cinta Walahar dengan kapasitas 2,2 kW peak atau kapasitas ini setara 2.200 watt dengan maksimal penggunaan energi listrik selama 45 jam. Itu artinya penggunaan energi baru terbarukan menghemat biaya pengeluaran listrik hingga Rp366.000 setiap bulannya. Selain itu, listrik dari panel surya ini juga telah berkontribusi dalam pengurangan dampak emisi sekitar 2,86 ton kilogram CO2 ekuivalen per tahun. Untuk hari ini kita masih di 40% pemakaian dari solar panel karena kita masih ada dua sumber listrik ya. Pertama dari PLN dan keduanya ada dari solar panel. Dan kedepannya insya Allah kita akan semuanya kawasan Danau Cinta Eco Resort ini akan menggunakan seluruhnya memakai solar panel. Ubed menyebut energi bersih dari solar panel di Danau Cinta Ekowisata dapat menjadi lokasi percontohan yang inovatif dan berkelanjutan. Selain itu, tempat ini juga dapat menjadi sarana edukasi kepada pengunjung dan masyarakat sekitar. Itu solar panel ini selain menjadi penambah energi listrik, solar panel ini menjadi salah satu di mana tempat edukasi bagi masyarakat. Dan masyarakat datang ke sini ingin melihat kok bisa ya listrik berasal dari sumber matahari. Kebetulan alhamdulillah untuk instalasi kabel dan lain-lain itu aman semuanya. Cuman kendalanya itu aja sih, ketika mataharinya redup atau mendung atau hujan seharian atau 2 hari 3 hari itu pasukan listrik dari matahari itu akan berkurang kayak gitu. Di Danau Cinta Eco Resort juga memiliki energi bersih biogas. Energi baru terbarukan ini diperoleh melalui mekanisme sistem biodigester dengan memanfaatkan eceng gondok menjadi energi alternatif yang menghasilkan gas. Eceng gondok di sekitar Sungai Citarum dan anak aliran sungainya di Desa Walahar diperkirakan jumlahnya mencapai 20-30 dump truck atau sekitar 140-210 kubik.
Setiap 1 minggu sekali, Ubed dan kawan-kawan menyacah 50 kg eceng gondok. Hasil cacahan tersebut kemudian diisi ke dalam instalasi fixed dome berukuran 4 meter kubik. Proses ini menghasilkan sekitar 1.600 liter biogas. Jumlah yang setara dengan menyalakan satu kompor tungku selama 8 jam. Artinya, secara ekonomi, biogas mampu menghemat pengeluaran. Dari aspek lingkungan, energi alternatif ini juga mampu berkontribusi dalam penanganan sampah eceng gondok lebih dari 18 ton per tahun. Ya, jadi penggunaan biogas ini itu kurang lebih sekitar bisa menghemat pengeluaran sampai 30%. Misalnya contohnya kita per bulannya bisa keluar 3 tabung, itu kalau dicampur dengan biogas tersebut itu hanya membutuhkan 1 bulan itu 1 tabung. Jadi langsung kita ambil si eceng gondok ini ke darat. Setelah di darat kita cacah melalui alat pencacah tersebut, lalu kita masukkan ke inlet. Setelah di inlet itu masuk ke tong. Tongnya ini besar, berukuran 2 meter kedalamannya, dan setelah di dalam itu diolah bertemu dengan kotoran sapi dan menjadi sebuah gas. Gitu. Dan tidak hanya itu, setelah menjadi gas itu akan masuk sebuah kotoran atau limbahnya menuju ke outlet, dan outlet ini menyimpan limbahnya, dan limbah ini berfungsi untuk menjadi pupuk. Gitu. Jadi tidak ada yang terbuang ya? Tidak ada yang terbuang. Di sekitar Danau Cinta, eceng gondok tergolong mudah ditemukan. Biogas mendukung kegiatan operasional di Kafe Danau Cinta, khususnya untuk kegiatan memasak. Membangun kawasan Walahar ini menjadi kawasan yang sangat strategis dan bisa menjadi peluang untuk masyarakat menikmati peningkatan ekonomi tersebut. Tercatat ada sekitar 3.800 kepala keluarga di Desa Walahar. 20% masyarakatnya mencari penghidupan di bidang pertanian dan perikanan. 40% lainnya bergelut di bidang industri. Pemerintah Kabupaten Karawang terus mendukung pelaku UMKM agar selalu mengembangkan usaha. Data laman karawangkabupaten.go.id menulis pada 2020 jumlah UMKM yang tersebar di Kecamatan Kelari sekitar 3.000 pelaku usaha. Di antara beragam hasil kreativitas masyarakat, terdapat di antaranya hasil produk UMKM yang ramah lingkungan. Di bawah pesona Walahar Creative Destination, kemandirian masyarakat dalam mengembangkan potensi dan sumber daya alam yang terintegrasi dengan lingkungan terus digalakkan. Ini konsepnya sangat tepat sasaran sekali. Dengan kegiatan pemikiran-pemikiran pemuda di sini yang memang mereka sangat greget ingin bagaimana wilayah desa ini bisa berkembang. Wilayah desa ini banyak dikenal oleh banyak orang. Terutama kan kita memiliki di sini ada destinasi wisata Bendungan Parisdoya yang dibangun sekitar tahun 1828 kalau nggak salah. Nah, dengan adanya destinasi wisata itu mereka sangat bergairah sekali, bersemangat bagaimana membangun kolaborasi dengan pihak-pihak ketiga sehingga yang alhamdulillah tercapai tempat seperti ini. Yang tadinya mereka tidak ada kegiatan tertentu, sekarang dengan adanya kolaborasi dengan Pertamina, kegiatan ini bisa menjadikan mereka sangat menciptakan hal yang sangat luar biasa. Aku pun sebagai pemimpin desa sangat mengapresiasi 100% mendukung mereka. Untuk terus memajukan UMKM di sekitar Danau Cinta. Laki-laki penggerak perekonomian kreatif dan peduli lingkungan di Desa Walahar ini memberdayakan pengrajin di Desa Walahar. Eceng gondok menjadi faktor hadirnya kreativitas warga Desa Walahar. Di tangan pengrajin asal desa di sekitar Danau Cinta, hama perairan ini disulap menjadi kerajinan ramah lingkungan yang memiliki nilai jual tinggi.
Ubed juga memotivasi pengrajin untuk terus berinovasi dan mengasah kreativitasnya. Saat ini setidaknya ada 10 pengrajin eceng gondok yang ada di bawah Yayasan Pesona Walahar Kreatif ini. Seluruh kegiatan workshop dan galerinya terpusat di area Danau Cinta Eco Resort. Kerajinan dan workshop ini adalah bagian dari Yayasan Pesona Walahar Kreatif yang langsung juga dibina oleh Pertamina. Dan tugas saya sebagai ketua yayasan di workshop dan kerajinan ini yaitu pertama memonitoring, terus evaluasi dan juga memberikan masukan-masukan terhadap produk-produk apa yang akan dikerjakan. Dan juga sampai ke titik harga, bahkan kita pun di yayasan memberikan suatu cara bagaimana untuk menentukan pasarnya, seperti itu. Semua bagian eceng gondok dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan, mulai daun, batang, hingga akarnya. Inovasi teknologi tepat guna, hybrid eco-dry, menjadi solusi efektif dalam proses awal produksi kerajinan tanaman air ini. Jika sebelumnya proses pengeringan eceng gondok memerlukan waktu 7-10 hari dengan bantuan sinar matahari langsung, namun dengan bantuan alat ini, eceng gondok kering dihasilkan hanya dalam waktu 10 jam. Setelah melewati proses pengeringan, eceng gondok lalu dibentuk sesuai keinginan. Produk kerajinannya seperti anyaman kursi dan meja, tempat buku, sampai aksesoris meja dijual mulai dari Rp25.000. Saya lihat di danau, ini ada eceng, bisa dimanfaatin buat bikin kerajinan bunga gitu. Buat bisa bikin kerajinan hiasan rumah gitu. Selain dari bunga juga bisa sejenis kupu-kupu, capung, burung, itu bisa bikin kayak gitu. Cuma kalau eceng itu sifatnya penurut aja gitu. Bikin apa aja bisa sih. Dibantu sama Pertamina, alat-alat, pada galeri ini itu ya. Sama Pertamina itu kalau ada pesanan di sini datang gitu pesanan. Jadi apa? Terbantu ya, Pak? Terbantu sama Pertamina. Pengrajin di Desa Walahar juga memanfaatkan limbah kayu untuk menjadi ukiran. Potongan material yang sudah tidak terpakai ini diperoleh pengrajin dari pabrik mebel dan palet peti kemas industri makanan dan tekstil di sekitar Kerawang. Jenis kayu yang digunakan untuk kerajinan ukiran kayu diantaranya jati dan mahoni. Setelah dipotong, kayu dibentuk dan diukir dengan pisau ukir. Setelah terbentuk, kayu kemudian dihaluskan dan dicat. Proses pengerjaan ukiran kayu memakan waktu minimal 3 hari, tergantung ukuran dan kerumitan produk. Harga jual kerajinan limbah kayu ini mulai dari Rp10.000 hingga Rp1,5 juta. Bagi pengrajin, lokasi menjadi salah satu hal untuk membantu kelancaran produksi dan pemasarannya. Tapi ya cocok di sini sih, cocok di sini. Alasannya? Ya cocok di sini kan sibuknya lokasinya jadi jauh dari rumah-rumah gitu. Jadi kan kalau di sana sama tetangga-tetangga itu rapat. Jadi kalau saya malam bikin, siang bikin, tahu ngeganggu gitu. Ya kan kalau di rumah itu banyak orang yang kerja gitu. Siangnya kerja, malamnya kerja, siangnya pulang tidur, tahu keganggu gitu. Bisa menarik peminat lebih banyak. Cuma langganan saya sih udah banyak. Jadi sekarang udah mau ke sini semua gitu, pindah ke sini semua. Kalau mau pesan ya sekarang udah pindah ke Daci gitu. Ya yang tahu mau ke sini datang gitu. Jadi memudahkan pemasaran. Iya, memudahkan pemasaran. Agar kerajinan limbah kayu dan eceng gondok semakin dikenal oleh masyarakat luas, Ubed juga merambah memasarkan produk ramah lingkungan ini ke ranah digital. Ya, rencana kedepannya kita harapannya ini akan semakin besar dan juga terutama kita memanfaatkan pasar yang sekarang lagi ramai ya, yaitu pasar online dan lain-lain. Mungkin kedepannya kita akan masuk di e-commerce yang saat ini lagi ramai ya. Sebuah kafe yang bernama Daci menjadi magnet pengunjung di Danau Cinta Eco Resort. Sambil menikmati sajian makanan dan minuman, pengunjung juga menikmati suasana berbeda khas Danau Cinta. Karena diajak teman, terus katanya kafenya bagus gitu. Jadi udah nyobain aja, emang bener bagus. Apanya? Kafenya terus makanannya juga enak.
Ini cocok ya, jadi suasana siang juga anginnya masih ada, malam juga nggak terlalu gelap ya, karena suasana sebelah timur juga ini lebih luasa, jadi kayaknya pas banget untuk acara keluarga dan pribadi ya, duduk-duduk di sini seperti itu. Di bawah Yayasan Pesona Walahar Kreatif, Ubed juga tengah mengembangkan wadah untuk mengekspresikan bakat musik dan seni rupa masyarakat Desa Walahar, berupa panggung lokasi pentas kesenian. Tidak hanya itu, di satu sudut destinasi ekowisata ini juga tengah dibangun stand UMKM untuk 6 pelaku usaha kuliner. Pembangunan restoran terapung juga menjadi pengembangan bisnis yang dilakukan Ubed dan kolaborasinya dengan Pertamina. Tempat makan yang letaknya di atas permukaan air ini nantinya akan memiliki 4 gazebo dengan luas 16 meter persegi pada tiap bangunannya. Kita tidak bisa jalan sendirian, Pak. Kita harus benar-benar bergandeng tangan membangun kawasan Walahar ini menjadi kawasan yang sangat strategis dan bisa menjadi peluang untuk masyarakat menikmati peningkatan ekonomi tersebut. Ini kami berharap implementasi desa energi berdikari melalui program Nawacita yang telah berjalan secara berkelanjutan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, berkontribusi dan perbaikan kondisi lingkungan, dan menjadi Desa Walahar menjadi desa percontohan perkembangannya wisata desa secara integritas yang telah mampu menjadi desa mandiri dan energi. Pertamina berkomitmen penuh untuk terus menjalankan program tanggung jawab sosial dan lingkungan, terutama pemberdayaan masyarakat, agar masyarakat bisa terus tumbuh, kemudian bisa terus berdaya guna, ya, sehingga kemandirian energi dan juga kemandirian ekonomi dapat tercapai. Tidak hanya di desa-desa di Ring 1, nantinya kegiatan Desa Energi Berdikari maupun program-program Pertamina lainnya bisa direplikasi di seluruh Indonesia sehingga sustainability Pertamina dan sustainability Indonesia bisa dapat tercapai. Program Desa Energi Berdikari di Desa Walahar memberikan akses energi baru terbarukan sebagai solusi kebutuhan energi masyarakat setempat. Melalui program ini turut menggiring masyarakat mengembangkan potensi ekonomi demi UMKM yang mandiri, bangkit, dan naik kelas.